Jadi menurut saya itulah kenapa Flank nih lagi naik daun. Lagi dapat panggungnya di Euro 2020 karena itu tadi juga. Ada banyak tim-tim besar sekarang pakai formasi 3 center back yang memungkinkan saat menyerang dan bertahan, dua sosok ini jadi sentral. Dan Robin Gosens ambil spotlight karena penampilannya yang luar biasa. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel dan kita akan bahas lagi Euro 2020. Biar imunnya tetap sehat, kita bahasnya Euro dulu lah, Euro 2020. Ada WA masuk ke saya kemarin setelah bahas tentang Liga Champion Asia dan posisi Indonesia. Jangan bahas Indonesia dulu katanya, bahas Euro 2020 dulu aja. Biar imunnya meningkat katanya seperti itu. Jadi oke lah, kita bahas Euro 2020. Denmark, Italia sudah lolos. Sambil menunggu 6/4 finalis lainnya, saya sharing cerita, sharing review. Dari catatan saya, 13 tim dari 24 tim peserta Euro 2020 ini, 13 diantaranya menggunakan formasi 3 center back. Ini menarik sebetulnya. Jadi sepak bola selalu menghadirkan tren baru, terutama event-event besar, Liga Champion, Piala Dunia, dan kali ini Piala Eropa atau Euro, itu selalu menyajikan sebuah tren. Jadi kalau kita overall, kita lihat tren yang kita lihat adalah hampir keseluruhan tim main dengan pertahanan yang solid. Compact defense. Compact ya, bukan kompak. Compact defense. Jarak antar lininya tidak jauh kalau lagi bertahan. Lalu transisinya juga cepat. High pressing di atas agak jarang. Kebanyakan kalau hilang bola banyaknya turun. Retreat ke wilayah pertahanan sendiri. Overall permainan seperti itu. Dan plus satu lagi, counter attack. Jadi solid defense, compact defense, counter attack. Itu kurang lebih gambaran paling kuat dari perjalanan Euro 2020 sampai babak perempat final ini yang sedang berjalan. Nah, dalam catatan saya tadi ada 13 negara dari 24 tim yang menggunakan formasi 3 center back. 3 negara besar yang sangat menonjol adalah Belanda pakai 3 center back, Jerman pakai 3 center back, dan juga Belgia pakai 3 center back. Saya tidak akan bahas soal bahwa 3 ini akan jadi lebih baik dari 4 atau seperti apa, karena kalau nggak ngerti principle of play, ya mau 3 mau 4 juga tetap aja nggak bisa jalaninnya. Poin yang saya mau bilang apa? Dengan banyaknya tim-tim, terutama tim besar tadi menggunakan 3 center back, maka kita melihat peran yang begitu menonjol dari sayapnya, dari flanknya, yang adalah wingbacknya. Wingback ini jadi menonjol sepanjang pegelaran Euro 2020. Misalnya kita mulai dari Robin Gosens. Robin Gosens ini secara karakter versatile sebetulnya ya, serba bisa. Tapi dengan formasi 3 center back Rudiger, Mats Hummels, dan Matthias Ginter, Robin Gosens ditaruh di sisi kiri, wingback kiri. Di kanannya ada Joshua Kimmich. Dan bagaimana penampilan Robin Gosens sangat menarik perhatian atau menurut saya menjadi headline. Ini pemain unik menurut saya. Punya kualitas, potensi, Joachim Löw, talent scout-nya bagus. Ini pemain kan nggak pernah main di Bundesliga. Satu-satunya anggota Die Mannschaft yang nggak pernah main di Bundesliga ya Robin Gosens. Dia lahir di perbatasan Jerman-Belanda. Dari ibu Jerman dan ayah Belanda. Dia gagal di elite akademinya Borussia Dortmund, tapi akhirnya sempat terscouting oleh scouting talent scout dari Vitesse Arnhem. Sampai akhirnya dia mainnya di Liga Belanda, di Eredivisie, di Heracles. Baru 2017 lah Robin Gosens ditransfer 1 juta pound oleh Atalanta Bergamo, Italia, yang sedang naik daun juga, dan di 2 tahun terakhir di Liga Champion mereka penampilannya sangat mengesankan. Atalanta. Bersama Atalanta lah rezekinya Robin Gosens dilirik Joachim Löw akhirnya kejadian dan menggunakan kostum jersey tim nasional Die Mannschaft.
Jadi jalurnya menarik. Ini pemain pernah ingin jadi polisi cita-citanya tapi gagal jadi polisi karena katanya kakinya panjangnya nggak sama, ada tidak sama, jadi gagal karena faktor fisik itu. Tapi karir masa depan seseorang nggak akan pernah selesai ketika ada satu kegagalan di satu area. Gagal jadi polisi, jadi pemain hebat. Dan menurut saya, penampilan atau bintang baru dari tim Jerman saat ini adalah Robin Gosens. Ingat permainan yang begitu mengesankan saat lawan Portugal, volley golnya yang dianulir, volley golnya yang jadi gol tapi disebut sebagai golnya bunuh dirinya Ruben Dias, lalu heading golnya, lalu umpannya kepada Kai Havertz. Jadi hampir semua proses gol dia terlibat di dalamnya. Jadi menurut saya itulah kenapa Flank nih lagi naik daun, lagi dapat panggungnya di Euro 2020. Karena itu tadi juga ada banyak tim-tim besar sekarang pakai formasi 3 center back yang memungkinkan saat menyerang dan bertahan, dua sosok ini jadi sentral. Dan Robin Gosens ambil spotlight karena penampilannya yang luar biasa. Wingback lainnya juga yang sangat menarik perhatian adalah wingback Belanda, sisi sebelah kanan, Denzel Dumfries. Ini juga pemain menarik karena sempat memperkuat Pulau Aruba atau country island of Aruba. Jadi sebuah negara di Karibia yang masih bagian dari kerajaan Belanda. Tapi kemudian ambisinya tetap dia ingin tim nasional Belanda kesampaian. Dan sebagai salah satu upayanya ini pemain pakai jasa mantan pemain hebat Belanda Edgar Davids sebagai pelatih personalnya dan juga pelatih sprinter. Khusus pelatih sprinter dia jadikan pelatih pribadinya. Makanya jangan heran bagaimana akselerasi Dumfries dari bertahan ke menyerang begitu sangat agresif. Dia punya akselerasi yang luar biasa, box to box-nya sangat kuat dan akhirnya bisa dapat peluang mencetak gol. Dumfries menarik perhatian selama Euro 2020. Robin Gosens, Dumfries semalam juga menarik. Oke, jangan semalam dulu. Yang masih 3 center back, Belgia. Dengan formasi 3 center back, kita lihat 2 wing back-nya juga jadi menonjol. Di kiri Thorgan Hazard, di kanan Thomas Meunier. Thomas Meunier sudah bikin gol waktu pertandingan pertama. Jadi Thorgan Hazard juga bikin gol waktu lawan Denmark. Ini juga penampilan-penampilan yang menarik yang membuat wingback, flank, sayap ini jadi sorotan atau jadi primadona. Makanya kan terpilih jadi man of the match. Bahkan dalam perempat final Italia dan Denmark, saya lihat dua sayapnya, dua wingbacknya pun menjadi pusat perhatian. Waktu Denmark saya lihat Joachim Mehle. Joachim Mehle yang bikin gol ketiga itu juga penampilannya luar biasa buat saya ini pemain. Kemampuan bertahan, kemampuan membantu serangannya sangat baik dan waktu counter attack dia bikin gol. Lalu setelah Denmark, Italia, man of the match Italia lolos ke perempat final siapa? Leonardo Spinazzola. Leonardo Spinazzola biasa diposisikan di sebelah kiri kan oleh Roberto Mancini. Dan flank kiri memang menjadi kekuatan, kelihatan sangat menonjol karena di depannya juga ada Insigne. Dan itu yang membuat penampilan Leonardo Spinazzola waktu perempat final kemarin menurut saya sangat menarik. Besar di Juventus tapi akhirnya hebat di Roma dan terpilih masuk tim nasional. Ini menurut saya hal-hal yang buat saya jadi sedikit perhatian pada situasi pertandingan, bukan sekedar menang kalah tapi peran-peran sentral yang dimainkan oleh masing-masing tim besar itu. Jadi ada tren secara keseluruhan yang tadi saya sebut, compact defense-nya bagus, solid, counter attack cepat, transisi cepat. Lalu ada banyak tim yang menggunakan formasi 3 center back, 13 tim dari 24 peserta Euro 2020. Lalu juga kemudian peran dari wing back yang jadi menonjol, bahkan jadi man of the match.
Leonardo Spinazzola, Italia, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Belgia, Robin Gosens, Denzel Dumfries, Joachim Mehle, Denmark. Ya, inilah yang menurut saya sungguh menarik. Sepak bola selalu menyajikan sesuatu yang lain, dan itu yang dibilang sebagai sebuah tren sepak bola. Nah, jadi sambil menunggu siapa ke-6 perempat finalis lainnya yang akan lolos, sambil deg-deg tegang menanti apakah tim kesayangannya lolos atau tidak, itulah sharing saya tentang tren sepak bola yang berlangsung sejauh ini hingga babak perempat final UEFA Euro 2020. Sekali lagi, jadi solusi dan bukan polusi sepak bola. Tetap digocek, Bung Toel.